Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Para peserta lomba khatib atau Akademi Khatib dan Masjid Indonesia yang dirahmati Allah SWT, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberi kesempatan memasuki bulan Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah puasa di bulan Ramadan ini akan senantiasa mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat atas salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Para pendengar beserta akhi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan saya Dr. Haji Warisno MPDI selaku Ketua Umum MPD IKDMI Kabupaten Lampung Tengah untuk menyampaikan materi kisi-kisi penilaian AKHI 2021. Ini harus dipahami karena semua AKHI ingin menang tentunya. Kalau ingin menang, ikuti uraian berikut. Yang akan dinilai dalam lomba ini, pertama, naskah khutbah. Ada dua naskah khutbah yang akan dinilai. Pertama, kesesuaian judul dengan tema, itu bobotnya 15%. Yang kedua, rukun khutbah, bobotnya 15%. Yang kedua, penilaian video khutbah. Ada 3 yang dinilai. Yang pertama, performan, bobotnya 30%. Yang kedua, isi khutbah, bobotnya 30%. Yang ketiga, durasi waktu khutbah 1 dan 2, 10 sampai dengan 15 menit. Saya jelaskan satu persatu. Pertama, tentang naskah khutbah, kesesuaian judul dengan tema. Tema sudah disampaikan, silakan dipilih dari 3 tema yang ditawarkan. Contoh, cegah tangkal radikalisme, hoak dan ujaran kebencian. Peserta ini tentunya masih sangat luas, cukup mengambil sebagian saja tentang bahaya radikalisme. Jadi judulnya bahaya radikalisme. Kalau yang menguasai tentang karakter Ahlussunnah wal Jamaah sebagai temanya, silahkan, boleh-boleh saja. Contoh judulnya ambil yang simple, dasar hukum Ahlussunnah wal Jamaah, atau yang lainnya. Yang ketiga, temanya jaminan produk sembelian dan olahan yang halal thayyiban. Ini juga masih sangat luas materinya. Kalau mau disampaikan nggak cukup seminggu, maka khatib karena waktunya cuma 10-15 menit, ambil yang simple, penyembelian secara islami. Bagaimana kalau nanti di periode keduanya juga masih suka dengan tema ini? Boleh saja, tema sama tapi judulnya berbeda. Contoh, kalau tadi judulnya penyembelian secara islami di khutbah pertama, nanti yang kedua bisa mengambil judul hikmah makanan yang halalan thayyiban. Yang kedua, rukun khutbah, bobotnya adalah 15 menit. Para peserta, rukun khutbah yang pertama, memuji kepada Allah. Apa yang harus diperhatikan oleh peserta khatib dalam memuji kepada Allah dalam khutbahnya? Menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami,
dalam kitabnya Dar al-Minhaj juz 4 halaman 246, beliau menyampaikan sempurnanya khutbah dalam memuji kepada Allah menggunakan kata hamdun atau lafaz-lafaz yang satu akar dengan hamdun. Misalnya alhamdu. Demikian pula khatib ketika melafazkan kata Allah tentu menggunakan lafaz jalalah, tidak cukup memakai asma Allah yang lainnya. Contoh pelafalan yang sempurna adalah alhamdulillah menggunakan lafaz jalalah Allah. Contoh pelafatan yang kurang sempurna asyukrulillah. Kenapa tidak sempurna? Karena tidak memakai akar kata hamdun, atau alhamdulirrahman juga tidak sempurna karena tidak menggunakan lafaz jalalah Allah. Yang berikutnya, membaca sholawat Nabi. Yang perlu peserta khotib perhatikan adalah menurut Syekh Mahfud Al-Tarmasi dalam kitabnya Dar al-Minhaj juz 4 halaman 248, beliau mengatakan sholat Nabi dalam khutbah sebaiknya menggunakan kata as-sholatu dan lafaz yang satu akar dengan as-sholatu. Sementara untuk asma Nabi Muhammad tidak tertentu menggunakan nama Muhammad, boleh dengan ar-rasul, an-nabi. Contoh sholawat yang afdol adalah as-sholatu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Contoh membaca sholawat yang kurang afdol saat khutbah, salamullah Muhammad. Kenapa tidak sempurna? Karena tidak menggunakan akar kata as-sholatu. Yang ketiga, berwasiat kepada hal kebaikan atau takwa. Menurut Syekh Ibnu Hajar, prinsipnya adalah setiap pesan, baik yang mengajak ketaatan atau menjauhi kemaksiatan, seperti atingullah, ittaqullah, tidak ada ketentuan khusus dalam redaksinya menurut pendapat yang sahih. Namun perlu dihargai, ada pendapat menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri tidak sempurna, hanya mengingatkan dari tipu daya dunia tanpa ada pesan mengajak ketaatan atau menjauhi kemaksiatan. Karena menurut beliau, taat kepada Allah pada prinsipnya adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dua-duanya itu harus diucapkan. Yang berikutnya, membaca ayat suci Al-Quran. Apa yang harus khotib perhatikan? Menurut Syekh Abu Bakar bin Sato dalam kitabnya I'anatul Thalibin juz 2 halaman 66, bahwa membaca ayat suci Al-Quran dalam khutbah standarnya adalah ayat Al-Quran yang dapat memberikan pemahaman makna yang dimaksud secara sempurna, tidak sepotong-potong. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shodiqin. Tidak dibenarkan mengambil ayat sepotong-potong yang tidak mengandung makna secara sempurna tanpa dirangkai dengan ayat yang lainnya. Yang kelima, rukun khutbah adalah berdoa untuk kaum muslimin. Apa yang serta khotib harus diperhatikan? Menurut Syekh Januddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in I'anatul Thalibin juz 2 halaman 66, mendoakan kaum mukminin dalam khutbah Jumat disyaratkan isi kandungannya mengarah kepada nuansa akhirat, seperti
Allahumma azirna minan nar, atau Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Kurang sempurna jika khotib berdoa itu arahnya hanya duniawi belaka. Contoh, Allahumma atina malan kasiron. Itu boleh, tetapi disempurnakan, ditambah menjadi Allahumma atina malan kasiron mubarakan fid dunya wal akhirah. Itu rukun khutbah yang harus diperhatikan oleh seorang khatib. Berikutnya penilaian video. Mohon perhatikan, dalam pembuatan video ada 3 yang dinilai. Pertama, performan. Kedua, isi khutbah. Ketiga, durasi waktu. Performan artinya unjuk kerja khatib berupaya agar rangkaian khatib berkhutbah itu bisa bermutu. Karena ini lomba, maka yang dinilai adalah dalam video itu pertama tempat mengambil video. Silakan boleh di luar mimbar, tapi kira-kira pas atau tidak. Nah, yang berikutnya masih performan adalah ekspresi seorang khotib. Mestinya harus disesuaikan dengan isi khutbahnya. Jangan terlalu kaku. Terlebih itu adalah untuk mengajak kebaikan, ya harus disampaikan dengan cara yang sesuai. Dengan sedikit senyumkah? Dengan sumehkah? Kalau itu berupa larangan, tentu ada penekanan-penekanan agar pendengar jamaah ini merasa terpanggil untuk mengikuti anjuran dari khatib. Demikian pula pandangan mata. Seorang khatib tidak fokus ke teks. Boleh membaca teks, tetapi jangan sepenuhnya. Arahkan pandangan mata ke kanan, ke kiri, ke depan, jangan berlebihan tentunya. Yang sifatnya adalah menunjukkan seolah khatib ini sedang komunikasi dengan jamaah. Kefasihan di dalam melafadzkan Al-Quran dan hadis itu juga menjadi penilaian kami. Bahasa yang mudah dipahami oleh pendengar itu juga menjadi penilaian kami. Sistematika cara penyampaiannya urut runut sehingga mudah dipahami dan logis, masuk akal. Itu performan yang akan dinilai dalam video khutbah. Yang kedua, isi khutbah. Apa yang harus diperhatikan seorang peserta khatib? Khutbah isinya harus simple. Karena waktu cuma 10 menit sampai 15 menit. Jangan mengambil materi yang berbelit-belit. Sehingga nanti penyampainya juga berbelit-belit. Nah, ini nanti menjadi kacau balau. Ya. Di samping simpel adalah mendasar, didukung dengan dasar-dasar hukum yang sesuai, yang akurat, ya. Sesuai dengan situasi dan kondisi terkini, up to date permasalahannya, bukan masalah yang sudah basi, nanti nggak menarik. Mudah dipahami dalam penyampaiannya. Dan tentunya tidak kalah pentingnya adalah solutif, artinya memberikan solusi agar apa bisa diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari para jamaah. Ini bobotnya 30%. Yang terakhir, durasi waktu khutbah 1 dan 2 10 sampai dengan 15 menit. Kalau khatib mengambil waktu terpendek 10 menit, silakan dibagi. Khutbah pertama 7 menit, khutbah keduanya cukup 3 menit. Kalau ternyata tidak cukup, ngambil waktu yang terlama 15 menit, pembagian waktunya adalah kurang lebih
khutbah pertama 12 menit, khutbah kedua 3 menit, atau menyesuaikan yang tidak terlalu jauh dari 10 sampai dengan 15 menit. Kenapa diterapkan yang demikian? Karena survei membuktikan para jamaah ketika mendengarkan khatib berkhutbah di atas mimbar, ini di atas 60% mereka tidak mendengarkan. Mereka sangat khusyuk tetapi mengantuk. Itu sebabnya salah satu di antaranya adalah karena kualitas isi khutbah atau cara penyampaian khutbah yang perlu kita benahi. Ini bagian dari target IKDMI untuk bagaimana ke depan khotib berkualitas, bermartabat, sehingga apa yang disampaikan, pesan-pesan yang disampaikan akan mudah diterima, jamaahnya tidak lagi ngantuk seperti selama ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf kepada para pendengar, dan mohon ampun kepada Allah. Saling kritik yang membangun, kami sangat mengharapkannya demi kesempurnaan dan kualitas khotib yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.